Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Spiritual Palembang. Salam kenal semuanya yang baru tahu ya. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para subscriber semuanya. Dan semoga apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan ya dan membahas masalah keilmuan, terutama ilmu pelet ya. Jadi perhatikan baik-baik ya. Kita akan mulai. Untuk menggunakan pelet media foto itu ada beberapa cara yang harus kita kerjakan ya. Jadi yang pertama jelas adalah foto daripada target kita ya. Yang kedua foto daripada kita sendiri ya. Jadi foto itu ada dua ya, foto kita, foto target kita. Nah, orang yang bisa dipelet dengan media foto itu orang yang tentunya sudah kalian kenal dan kalian pernah berbicara dengannya ya. Jadi kalau orang yang belum dikenal itu rasanya sulit ya. Jadi ini memang prosesnya memang orang yang dikenal. Nah, jadi proses melakukan atau mempraktekkan keilmuan media foto ini itu memang harus benar-benar kalian pahami ya. Jadi setelah kalian mendapatkan foto, kalian diusahakan untuk mendapatkan nama ya, nama orangnya, kalau bisa nama orang tuanya kalau bisa ya. Jadi persiapkan itu. Yang kedua adalah pulpen ya, pena ya. Jadi siapkan pulpen, lalu tulis nama ya, tulis nama kita di foto kita dulu ya, di foto kita tulis nama kita, nama target kita, nama orang tua dari target kita, lalu foto dari pihak targetnya pula ya, kita siapkan, tulis juga nama kita, nama target kita, nama orang tuanya ya. Jadi ditulis ya. Nah, kalaupun misalnya kita mau menambahkan nama orang tua kita yang laki-laki itu sangat bagus sekali ya. Jadi itu silakan ya. Silakan kalian buat ya. Kalian persiapkan dan saya harap kalian memang memahami semuanya. Jadi setelah semuanya itu sudah siap, maka kalian satukan fotonya. Namun ingat ya, jadi begini ya. Jadi foto kita, foto target itu disatukan. Jadi yang ada gambar, yang sebelah sini yang ada gambar, kalian satukan seperti ini. Jadi di sebelahnya, sebelah foto ini putih ya. Jadi yang ada gambarnya yang disatukan ya. Jadi nama yang ditulis itu berada di luar. Nah, setelah disatukan seperti itu, maka kalian gulung ya, kalian gulung kedua foto itu, kalian gulung. Setelah kalian gulung, baru kalian ikat dengan benang ya. Kalau bisa benangnya warna putih, warna hitam, dan warna merah. Jadi 3 ya. Ada 3 benang yang mengikat dari gulungan foto tersebut ya. Nah, setelah digulung, maka Anda buat lagi ya dengan kertas kecil ya. Buat kertas kecil, kalian gunting kertas yang kecil, kalian tulis nama target dan nama orang tua target ya. Seperti itu ya. Nah, setelah kalian tulis di kertas yang kecil, kalian digulung juga ya. Namun ingat ya, ketika kalian menggulung itu, usahakan nama berada di luar ya. Jadi jangan
nama berada di dalam, jangan. Jadi nama itu digulung, tapi nama berada di luar gulungan. Seperti itu ya. Nah, setelah digulung kertas yang kecil yang ada tulisan nama tadi, itu kalian masukkan ke dalam gulungan foto yang pertama tadi yang sudah diikat ya, masukkan nama itu ke dalam gulungan itu, lalu kembali diikat ya, kembali diikat lagi ke semuanya dengan seperti gantungan ya. Nah, baik, kalau tidak tahu namanya gimana? Tidak bisa ya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, kalau tidak tahu namanya maka tidak bisa. Jadi jelas orang ini misalnya orang yang sudah Anda kenal misalnya ya, atau yang sudah pernah bicara kepadanya ya. Jadi kalau orang yang belum dikenal kita mengambil foto misalnya melalui media Facebook dan sebagainya tidak bisa. Ya, jadi dia memang harus yang sudah kenal. Nah, setelah diikat semuanya, dimasukkan nama di dalam gulungan foto tadi, maka baru kalian pegang gulungan tersebut, lalu kalian bacakan mantranya. Ya. Nah, untuk memanggil ini ada mantra khusus ya. Namun saya akan ajarkan satu mantra saja yang dari Nabi Sulaiman ya. Jadi mantra ini, jadi kalian sentuh ya gulungan tersebut, kalian sentuh. Setelah kalian sentuh, usahakan napas kalian saat membaca tersebut itu bisa terkena gulungan ya, jadi harus terkena gulungan. Maka kalian dekatkan memegangnya seperti ini ke arah mulut kita, lalu baca Bismillahirrahmanirrahim, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, lalu sebut nama target kita ya, sebut nama target kita itu, lalu lanjutkan kembali sebut namanya. Setelah disebutkan namanya baru sebutkan nama orang tuanya ya. Itu jika kalian mengetahui nama orang tuanya. Namun jika kalian tidak mengetahui nama orang tuanya, maka cukup di saat kalian menyebut namanya bayangkan saja wajah orangnya ya, bayangkan saja wajah orangnya, baru kalian sambung ayatnya, alla ta'lu alaiya watuni muslimin ya. Kalian baca lalu kalian tiupkan ya, kalian tiupkan di gulungan fotonya itu kalau bisa sebanyak 7 kali ya, bacakan sebanyak 7 kali lalu kalian tiupkan. Nah, gulungan foto yang sudah kalian gulung dan kalian ikat dengan 3 warna benang tadi itu kalian gantung ya, kalian gantung di dalam kamar kalian bisa, atau kalau jika kalian mempunyai ranjang tempat tidur ya, itu digantung di bawah ranjang. Jadi di bawah ranjang tempat tidur kita digantung ya, digantung. Jadi seperti itu ya, kalian gantung. Ini kita baca dahulu ya. Sudah kenal, udah pada punya suami. Dulu yang sudah dikenal udah pada punya suami. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam Muhammad Ilyas. Selamat bergabung ya. Baik, kepada pertanyaan yang di atas tadi ya. Jadi foto tidak bisa ketika kita tidak tahu namanya. Jadi namanya harus tahu, dan setidak-tidaknya kita sudah pernah bicara sama target kita, gitu ya. Jadi itu syarat mutlaknya. Nah, jadi setelah Anda gantung foto tersebut, ya, setelah Anda gantung foto tersebut di bawah ranjang kita, dan ketika kita misalnya mau tidur, ya, misalnya baca juga mantra itu, ya, baca mantra dan sebut namanya itu di saat kita mau tidur, cukup 3 kali saja, ya, baca. Niatkan agar target tersebut supaya rindu sama kita, atau jika dia jauh di sana maka niatkan agar dia segera pulang menemui kita, dia rindu siang malam sama kita. Bacakan saja seperti itu, insya Allah mudah-mudahan maka sejauh apapun dia akan pulang. Bahkan
orang yang terkena ilmu pelet ini, dia itu ingin selalu bertemu kita. Dia makan, dia ingat kita. Dia tidur, dia ingat kita. Bahkan dia bekerja pun, dia akan ingat sama kita. Dan ketika dia melihat kita atau datang ke tempat kita, walaupun kita nggak ada di rumah, melihat rumah kita saja itu sudah membuat hatinya tenang. Ya, itu sangat luar biasa sekali. Makanya saya sarankan kepada saudaraku semua, dan saya sangat berpesan sekali ya, jangan menggunakan keilmuan hanya untuk main-main. Ya, karena ketika kalian gunakan hanya untuk main-main, saya pastikan dia tidak akan berfungsi. Ya, karena saya sudah mengikatnya dan hanya bisa digunakan oleh orang-orang yang memang membutuhkan dan mempunyai niat yang baik atau tujuan yang baik daripada apa yang dia kerjakan sekarang ini. Ya, nah jadi ini bisa kalian langsung praktekkan masalah ilmu media foto ini. Nah, yang kedua, baik, guru ada tidak doa mudah menghafal amalan agar melekat di pikiran dan hati kita. Salam guru, waalaikumsalam. Baik ya, jadi untuk menghafalkan suatu amalan itu begini ya. Jadi ketika kalian sudah hafal atau menghafalkan suatu mantra, sudah hafal ya. Nah, lalu supaya misalnya tidak lupa, maka amalan tersebut kalian tulis di kertas ya, ditulis di kertas putih yang polos, lalu kalian rendam kepada air, di air ya, usahakan tulisan itu luntur ya, nanti setelah itu angkat kertasnya dan kalian minum sampai habis ya. Insyaallah mudah-mudahan maka amalan tersebut itu akan teringat sepanjang hidup kita ya, dia tidak akan lupa di dalam pikiran kita. Jadi seperti itu ya caranya. Lalu kalau untuk menghafalnya untuk menghafalnya saja ya, kalau menurut saya dan saya pribadi adalah dengan membacanya sering-sering ya. Ketika kalian membacanya sering-sering, maka otomatis dia akan hafal, sama seperti kita bernyanyi lagu ya. Jadi kalau kita sering membacanya, menyanyikannya, maka dia akan hafal ya. Begitupun juga mantra. Jadi mantra itu kalau kita baca 100 kali saja sehari, maka besoknya dia saya jamin sudah hafal. Jadi tak perlu kalian hafalkan. Cukup kalian baca dalam sehari itu misalnya 100 kali kalian baca dengan melihat ya, dengan melihat bacaannya, maka dia akan hafal. Caranya nulisnya pakai Arab atau lain. Ya kalau menulisnya sebaiknya pakai Arab kalau memang itu Arab ya. Tapi kalau itu memang keilmuan kejawen dan semula jadi, ya tulis dengan sesuai ya tulisannya. Itu saja ya. Namun kalau dia Arab ya tulis dengan bahasa Arab. Gitu. Nah, yang kedua, bagaimana cara mengikat pasangan kita agar tidak selingkuh. Nah, ini yang penting ya. Jadi yang kedua ini perhatikan baik-baik ya. Jadi kalau kita misalnya sudah punya pasangan misalnya atau juga sudah punya pacar, maka untuk mengikatnya itu ada caranya ya, dan saya akan jelaskan ya. Perhatikan baik-baik ya. Yang pertama adalah tunggu suami atau istri kita tertidur ya, seperti itu ya. Jadi ketika dia sudah tidur nyenyak, istri kita sudah tertidur nyenyak ya, benar-benar nyenyak tapi ya. Nah ya, lalu kalian sentuh ya, jangan disentuh ya, nanti dia terbangun ya. Letakkan telapak tangan kita di dada atau di hatinya seperti ini ya, ini di hatinya. Letakkan tangan kita seperti itu ya, letakkan seperti itu di hatinya, letakkan seperti itu. Nah di dadanya seperti ini letakkan ya. Ini ketika dia sudah tertidur ya. Nah setelah kalian letakkan di atas dadanya, baru kalian bacakan surah Al-Imran ayat 31. Bacakan di sini.
letakkan di dadanya seperti itu ya. Nah, cara prakteknya seperti ini ya. Ini bisa dilakukan oleh istri atau oleh para suami ya. Jadi kalau memang suaminya itu kelihatannya kurang perhatian, kurang sayang atau sering berada di luar, maka ini boleh kalian praktekkan. Nah, jadi ketika tangan kalian sudah menempel di dadanya seperti itu ya, tapi jangan sampai menyentuh ya. Oke, tempelkan seperti itu, baru baca ya. Baca Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Baru kalian putar ke arah kanan. Kalian putar ke arah kanan. Ya. Kalian putar ke arah kanan seperti itu seolah-olah kalian mengunci hatinya. Ya. Nah, itu ya. Nah, itu diulangi ya, diulangi. Nah, jangan cukup satu malam saja, nah, diulang. Jadi tidak perlu berurutan. Jadi ketika misalnya ada waktu dia tertidur pulas atau kita kebetulan mau sholat tahajud ya, suami kita masih tertidur, maka letakkan tangan kita di dadanya ya. Tapi jangan menyentuh ya. Kira-kira berapa senti dari dadanya. Lalu kalian bacakan, kalian putar, niatkan untuk mengunci hatinya. Seperti itu ya, niatkan seperti itu. Maka kalau kalian rutin melakukannya, insya Allah mudah-mudahan suami Anda akan semakin sayang kepada Anda. Dia akan semakin cinta kepada Anda. Bahkan dia akan menuruti kita. Dan yang paling penting lagi, ketika dia berada di luar rumah sana, ya, di luar rumah atau bekerja jauh, seberat apapun godaan di luar sana, ya, sebesar apapun pengaruhnya di luar sana, maka dia tidak akan tergoda karena hatinya kasih sayangnya hanya untuk kita ya, begitu ya. Jadi kalian itu boleh praktekkan ini dan insya Allah mudah-mudahan jika kalian rutin melakukannya, yakin maka insya Allah mudah-mudahan suami atau istri Anda akan taat kepada Anda, akan sayang, bahkan lebih sayang kepada Anda, dan dia akan selalu menjaga kasih sayangnya untuk Anda. Itu boleh kalian buktikan ya. Jadi begitulah cara mempraktekannya ya. Nah, lalu ada misalnya orang bertanya, saya sudah mempraktekannya tapi saya sudah pernah misalnya melakukan media foto ya pelet tapi tidak berfungsi. Nah, begini ya. Jadi keilmuan atau suatu keilmuan khususnya ilmu pelet itu, hal yang paling penting sekali kita lakukan adalah keyakinan kita ya. Buanglah keraguan kalian saat melakukannya. Ya pasti kita sebagai manusia pasti ya terpikir misalnya ini akan berfungsi atau tidak nantinya, apakah nanti gagal atau tidak, ataukah berhasil atau tidak. Buang semua pikiran itu ya. Cukup kalian lakukan saja dengan yakin dan mantap sesuai dengan aturan-aturannya. Selebihnya kalian serahkan kepada Yang Maha Kuasa, karena itu memang tujuan kita baik ya. Jadi seperti itu ya. Maka insya Allah mudah-mudahan jika kalian rutin melakukannya dan sangat yakin, maka dia akan berfungsi dengan sangat baik ya. Akan berfungsi. Jadi begitu yang kalian praktekkan, dan insya Allah mudah-mudahan nanti ya di kesempatan-kesempatan selanjutnya apa yang ingin kalian ajukan kepada saya, misalnya keilmuan-keilmuan yang di YouTube saya, misalnya kalian cara mempraktekannya bingung dan sebagainya, itu bisa kalian pertanyakan langsung ketika saya live seperti ini. Kalian pertanyakan langsung, saya akan memberikan tata caranya ya. Bahkan misalnya di malam besok insya Allah mudah-mudahan misalnya saya akan mempraktekkan cara membuat tasbih maghribi, misalnya mempraktekkan misalnya membuat minyak pelet misalnya, atau juga kalian misalnya bisa menghubungi saya langsung ketika saya live seperti ini. Kalian siapkan bahan-bahannya seperti minyak non alkohol misalnya ya. Ada kita buat bareng-bareng ya, kita buat serempak ya, kita
buat langsung dan kita praktekkan langsung, dan kita akan lihat nanti hasilnya sama-sama, dan kita akan buatkan minyak itu ya, itu secara langsung nantinya. Nah, atau juga kalian misalnya ada lagi yang ingin kalian pertanyakan, jadi setiap malam insya Allah saya akan live ya, setiap malam itu sehabis isya saya akan live, dan apapun yang ingin kalian pertanyakan dan ingin kalian buat, seperti misalnya membuat laris dagang, misalnya ingin membuat misalnya minyak pelet, minyak pengasihan misalnya, atau juga kalian ingin memelet dengan keilmuan yang ada di YouTube saya misalnya, itu bisa kalian langsung pertanyakan, dan insya Allah juga saya akan praktekkan tata caranya, dan kita akan menunggu sama-sama hasilnya nanti ya, kita akan tunggu hasilnya sama-sama ya. Jadi setelah kita praktekkan, kita tunggu hasilnya. Nah, ada juga misalnya yang ingin bercerita atau mempunyai masalah atau kendala yang ingin saya jelaskan langsung di sini, maka silakan kalian bercerita, dan insya Allah saya akan memberikan solusinya. Ya, jadi silakan kalian bagikan video ini ya, kalian sebarkan ya, kalian aktifkan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa juga kalian subscribe ya. Dan insya Allah mudah-mudahan setiap malam ya saya akan live, dan saya akan menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang kalian ajukan. Begitu ya. Oke, apakah masih ada lagi yang ingin bertanya? Jika masih ada lagi yang ingin bertanya, saya akan menjawabnya. Dan jika belum banyak yang tahu ya saya live di setiap malam, silakan kalian sebarkan kepada teman-teman kalian ya, atau orang-orang yang membutuhkan. Jadi ketika saya live ini banyak yang nonton, banyak yang bertanya, dan insya Allah mudah-mudahan ada manfaat di dalamnya. Itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.